Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024, mengirimmu dalam perjalanan. Bab 7171 sampai bab 7175. Ketika Zhou Liangyun melihat pesan teks ini, dia langsung menebak bahwa pesan ini pasti dari Ye Chen. Ye Chen mendapat bantuan dari keluarga Fei di Amerika Serikat, dan dia juga memiliki anggota inti keluarga Rothschild di bawah kendalinya, sehingga mudah untuk mendapatkan nomor ponselnya. Tapi Zhou Liangyun tidak menyangka Ye Chen akan tepat pada waktunya. Tidak lama setelah ponselnya dihidupkan, pesan teksnya terkirim. Memikirkan hal ini, dia diam-diam bertanya-tanya, mungkinkah Tuan Ye ada di dekat sini? Zhou Liangyun menebak dengan benar. Justru karena Ye Chen mendengar percakapan antara beberapa orang dan mengetahui bahwa ponsel Zhou Liangyun dihidupkan, sehingga dia meminta Lin Wanner, yang berada jauh di Tiongkok, untuk menggunakan nomor virtual yang tidak dapat dilacak untuk mengirim pesan ini ke Zhou Liangyun, secara berurutan, untuk mengirim sinyal ke Zhou Liangyun, beritahu dia bahwa dia pasti akan menyelamatkannya. Jika Zhou Liangyun tidak mau meninggalkan Amerika Serikat beberapa menit yang lalu, menurut pemikirannya, karena dia dinyatakan bersalah, dia harus menjalani hukumannya di Amerika Serikat dan kembali ke Tiongkok dengan bersih setelah dibebaskan dari penjara. Namun situasinya berbeda sekarang, keadilan telah membebaskannya secara langsung, dan ia dapat meninggalkan Amerika Serikat kapan saja tanpa dituntut sebagai buronan. Jadi dia langsung membalas dengan pesan. Pesannya sangat sederhana, hanya 2 kata, terima kasih. Dia juga tahu bahwa meskipun nomor pihak lain tidak dapat dilacak, isi pesan teks telah disimpan di server perusahaan komunikasi Amerika, dan keluarga Rothschild serta orang kaya dan berkuasa lainnya dapat mengambil informasi ini kapan saja. Oleh karena itu, balasan Anda tidak boleh mengungkapkan informasi apapun terkait Ye Chen. Setelah membalas pesan tersebut, Zhou Liangyun meletakkannya di ponselnya dan berkata dengan sedikit lelah, "Terima kasih atas usaha Anda hari ini. Tetapi karena saya telah dibebaskan sekarang, silakan pergi, saya ingin istirahat sendirian." Melihat hari sudah sangat larut, hakim berkata, "Baiklah, Tuan Zhou, istirahatlah yang baik dulu. Saya akan membiarkan Anda beristirahat dengan baik mengenai penyelesaiannya, dan kemudian biarkan pengacara keluarga Rothschild datang untuk berbicara dengan Anda. Atau biarkan orang-orang dari keluarga Rothschild dapat berbicara dengan Anda secara langsung." Zhou Liangyun tidak ingin membuang kata-kata lagi dengannya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, mari kita bicara lain kali." Hakim dan rombongan kemudian pergi. Kepala FBI juga membuat perjanjian dan berkata kepada Zhou Liangyun, "Tuan Zhou, tolong tanda tangani dokumen ini untuk membuktikan bahwa selama seluruh proses kami diperintahkan untuk melindungi keselamatan Anda, hidup Anda dan tidak ada ancaman bagi kesehatan." Zhou Liangyun mengangguk dan menulis namanya di sana. Agen FBI lainnya juga mulai mengemas peralatan mereka dan berencana mengungsi dalam 10 menit. Sekarang Zhou Liangyun telah dibebaskan dan dia tidak keberatan dengan evakuasi FBI. Masalah keamanan berikutnya tidak ada hubungannya dengan FBI. Saat ini,
Paman Zongyong di bangsal 1707 sudah mulai bersiap-siap. Menurutnya, selama FBI mengevakuasi, dia akan mudah menangkap Zhou Liangyun. Dia hanya perlu mengendalikannya dan membawanya ke rooftop, dan sisanya diserahkan kepada Chen Zimin. Saat dia memikirkannya, Chen Zimin menggunakan perangkat lunaknya sendiri untuk mengiriminya pesan, yang berbunyi, "Paman Zongyong, bawahan saya telah membuat pengaturan. Helikopter akan segera mendarat di lantai atas rumah sakit. Selain itu, saya juga telah menyuap Zhou." Teman Peter membuat Peter Zhou berpikir bahwa helikopter itu diatur oleh temannya. Setelah helikopter mendarat, dia akan pergi ke lantai atas. Anda akan mengikutinya dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Jika dia melihat sesuatu yang tidak normal, kamu akan langsung menangkapnya di helikopter. Paman Zongyong menjawab dengan heran, "Sesederhana itu?" Chen Zimin menjawab, "Ya, sesederhana itu." Paman Zongyong menjawab dengan ragu, "Mengapa Tuhan meminta Anda dan saya bekerja sama untuk hal sederhana seperti itu? Dengan kemampuan Anda dapat melakukannya sendiri." Chen Zimin menjawab, "Apa yang Anda bicarakan adalah bahwa jika semuanya berjalan dengan baik, jika ada situasi yang tidak terduga di tengah-tengah, itu mungkin tidak mudah berdasarkan kemampuan bawahan. Master Inggris meminta Anda untuk datang, mungkin demi asuransi tambahan." Paman Zongyong merasa agak tidak nyaman. Dia masih tidak percaya bahwa tugas ini dapat diselesaikan dengan mudah. Jadi, dia memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya, "Kamu harus mengawasi orang bernama Zhou, dan kamu harus berhati-hati dengan lingkungan sekitar. Kamu tidak boleh membuat kesalahan atau kesalahan apapun." Beberapa menit kemudian, sebuah helikopter jatuh dari langit dan mendarat dengan mantap di landasan lantai atas rumah sakit Manhattan. Di kokpit helikopter, selain pilot, juga duduk Chen Zimin. Sesuai permintaan Ye Chen, Chen Zimin berkendara terlebih dahulu untuk menemui pilot, lalu naik helikopter bersama-sama ke atap rumah sakit Manhattan. Begitu helikopter mendarat, Chen Zimin berkata kepada pilot, "Tidak perlu mematikan helikopter. Kamu pergi dulu, saya akan menunggu di sini saja." Pilot bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Tuan Chen, bisakah Anda menerbangkan helikopter?" Chen Zimin berkata dengan tenang, "Omong kosong. Jika saya tidak tahu caranya, mengapa saya harus membiarkan Anda pergi dulu?" Pilotnya bukan anggota asosiasi King King. Dia hanya seorang pilot di sebuah perusahaan penerbangan umum milik Anjia, perusahaan tempat dia bekerja, dan helikopter yang dikemudikannya semuanya adalah milik Anjia. Apalagi perusahaan penerbangan umum ini selama ini dikelola oleh Chen Zimin, sehingga pilotnya tidak berani membangkang. Jadi, pilotnya segera berkata, "Baiklah, Tuan Chen, saya akan pergi dulu. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya kapan saja." Setelah itu, dia melepas headphone peredam bisingnya, melambai ke Chen Zimin di bawah deru helikopter, membuka palka dan melompat keluar. Deru mesin helikopter menyemangati Zhong Yongbo di lantai 17. Dia tahu bahwa Zhou Liangyun mungkin akan segera pergi dari sini. Jadi dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Zhou Liangyun di bangsal 1701. Takut sesuatu akan terjadi pada orang ini lagi. Saat ini, FBI juga telah mengemas peralatannya dan bersiap untuk melakukan evakuasi satu persatu.
Ye Chen tahu betul bahwa energi spiritual Zhong Yongbo terutama digunakan untuk memantau bangsal 1701 dan Zhou Liangyun di bangsal. Dengan energi yang terbatas, tidak mungkin untuk memantau banyak orang pada saat yang sama. Jadi dia meninggalkan bangsal 1708 secara besar-besaran dan pergi ke ruang gawat darurat dulu. Lalu dia mengulangi trik lamanya, menyamar sebagai dokter, keluar dari ruang gawat darurat dan langsung menuju bangsal 1701. Ketika dia mendekati bangsal 1707, Ye Chen dapat merasakan bahwa Bo Zongyong sedang mengawasinya dengan energi spiritual. Tetapi dia tidak khawatir karena dia sudah pernah berinteraksi dengan Bo Zongyong sebelumnya, jadi dia tidak boleh menimbulkan kecurigaannya. Jadi, dia berhenti di pintu bangsal 1707 dan mengetuk pintu dengan lembut. Paman Zongyong segera membuka pintu dari dalam dan bertanya pada Ye Chen dengan waspada. "Apakah ada yang salah, dokter?" Ye Chen berkata, "Halo, Tuan. Tuan Chen meminta saya untuk membawa pasien dari tahun 1701 ke atap. Dia menyuruh saya untuk menyapa Anda terlebih dahulu, mengatakan bahwa helikopter telah disiapkan di atap, dan meminta Anda untuk mengikuti dia." Paman Zongyong mengerutkan kening dan bertanya, "Apalagi yang dia katakan?" Ye Chen menggelengkan kepalanya. "Saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengapa Anda tidak menelepon dia dan bertanya? Saya hanya mengirimi Anda pesan atas namanya." Paman Zongyong memandang Ye Chen dan melihat bahwa dia tidak terlihat berbohong sama sekali. Jadi dia berpikir bahwa ini adalah pengaturan Chen Zimin. Bagaimanapun, Chen Zimin baru saja memberitahunya rencana spesifiknya, yang bertepatan dengan apa yang dikatakan Ye Chen. Menurutnya, Chen Zimin hanya memintanya untuk datang dan menyampaikan pesan kepadanya secara halus agar dia bisa bersiap. Jika dia mengatur agar dirinya dan Peter Zhou naik helikopternya nanti, maka masalah ini bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Ye Chen, "Oke, saya mengerti. Anda dapat pergi dan melakukan hal-hal lain yang ditugaskan oleh Tuan Chen kepada Anda." Ye Chen mengangguk, dan setelah mengucapkan selamat tinggal, dia terus berjalan menuju pintu 1701. Berdiri di luar pintu, Ye Chen mengetuk pintu dan kemudian berkata, "Tuan Zhou, teman Anda ada di sini untuk menjemput Anda. Helikopter ada di atap. Dia meminta saya untuk mengantar Anda sekarang." Zhou Liangyun langsung mendengar suara Ye Chen, jadi dia segera membuka pintu. Melihat Ye Chen berpakaian seperti dokter, dia merasa lega dan bertanya dengan cepat, "Apakah kamu akan naik sekarang?" Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Dia sudah menunggumu di atas, biarkan aku mengantarmu." Zhou Liangyun segera berkata, "Baiklah, terima kasih atas kerja kerasnya." Segera setelah itu, Zhou Liangyun mengambil barang-barangnya dan mengikuti Ye Chen keluar dari bangsal menuju lift. Begitu memasuki lift, Zhou Liangyun ingin bertanya kepada Ye Chen tentang berita tentang si Fang Bao Zuang. Ye Chen tidak menunggunya berbicara dan langsung menyerahkan ponselnya dengan sebaris teks yang dimasukkan. "Jazakumullah khairan kasiran. Mimin ucapin terima kasih kepada Tuan Ekon Retama Asrar, yang sudah memperpanjang langganannya dengan Sopter Channel. Semoga rizkinya diganti sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda dan disehatkan selalu serta dilancarkan dalam segala urusannya.
Amin ya robbal alamin. Oke, mati kita lanjutkan dan simak jalan cerita selanjutnya. Zhou Liangyun mengambilnya dan membaca teksnya, segera mengembalikan ponselnya kepadanya, dan pada saat yang sama memberi isyarat oke padanya dengan ekspresi tegas. Di sisi lain, begitu mereka berdua memasuki lift, Paman Zongyong keluar dari bangsal, bergegas ke ruang lift, dan naik lift lagi ke lantai paling atas. Ketika dia sampai di atap, Ye Chen sudah memimpin Zhou Liangyun menuju helikopter. Ye Chen membawa Zhou Liang keluar dari pintu helikopter melawan kekuatan angin yang sangat besar dari rotor helikopter. Zhou Liangyun hendak naik, tetapi tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dengan cepat berteriak kepada Ye Chen meskipun suara mesinnya keras, "Ini bukan helikopter yang diatur oleh teman saya." Ye Chen juga berteriak, "Tuan Zhou, ini yang diatur temanmu, cepat naik ke sana." Tidak, Zhou Liangyun menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, "Ini tidak diatur oleh temanku, lebih baik aku pergi sendiri dengan mobil." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Paman Zongyong, yang muncul di belakang, melihat Zhou Liangyun hendak naik helikopter tetapi tiba-tiba menoleh, dan menyadari bahwa Zhou Liangyun pasti memperhatikan sesuatu. Namun, saat ini, tidak ada gunanya bahkan jika Zhou Liangyun menyadarinya. Di mata Bo Zongyong, dia seperti semut, dia bisa melangkah maju sekarang dan dengan mudah membawa Zhou Liangyun ke dalam helikopter. Jadi, tanpa ragu-ragu, dia mengambil beberapa langkah dengan cepat, berjalan menemui Zhou Liangyun, dan memblokir Zhou Liangyun di luar pintu helikopter. Melihat jalannya ke depan terhalang, Zhou Liangyun segera bertanya, "Siapa kamu?" Paman Zongyong tersenyum tipis, "Tuan Zhou, jika Anda tidak ingin mati, ikuti saja saya dengan helikopter." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Zhou Liangyun, dia segera mengulurkan tangan dan berencana untuk membawa Zhou Liangyun langsung ke helikopter. Situasi saat ini telah mencapai tahap akhir. Zongyong Bo tahu bahwa selama dia membawa Zhou Liangyun dengan helikopter, misi pada dasarnya akan selesai. Oleh karena itu, dalam hal ini, dia tidak akan pernah memberi Zhou Liangyun kesempatan untuk melarikan diri. Selain itu, dia sama sekali tidak menganggap serius Zhou Liangyun, karena dia dapat melihat bahwa Zhou Liangyun tidak memiliki kultivasi, dan orang seperti itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan di hadapannya. Tetapi ketika Paman Zongyong mengira semuanya sudah pasti, Ye Chen, yang berjarak kurang dari 2 meter darinya, tiba-tiba melepaskan energi spiritual yang sangat kuat dalam sekejap. Dia menuangkan semua energi spiritual ke tangannya, dan dengan kecepatan tercepat, dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan Paman Zongyong. Perhatian Paman Zongyong terfokus pada Zhou Liangyun, dan dia tidak pernah menyangka bahwa dokter di sebelah Zhou Liangyun ternyata adalah seorang ahli yang selama ini menyembunyikan auranya. Untuk sesaat, dia begitu ketakutan sehingga dia dengan cepat mengerahkan seluruh energi spiritualnya untuk bersiap menghadapi pertarungan. Tapi Ye Chen menyerang lebih dulu, dan kekuatannya melampaui dirinya. Oleh karena itu, ketika Ye Chen segera menggunakan tangannya yang dipenuhi energi spiritual yang kuat untuk memeluk erat lengan Zongyong Bo dari kedua sisi, energi spiritual dan tubuh yang kuat tersebut bergabung menjadi satu,
seperti tubuh baja yang sangat kuat tang besi menjepit Paman Zongyong. Zongyongbo terkejut, baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap dokter palsu ini. Karena ketakutan, dia melawan dengan seluruh kekuatannya dan meraung keras, "Penjahat yang tidak tahu malu, beraninya kamu menyerangku secara diam-diam tanpa mempraktikkan etika bela diri, aku akan membunuhmu." Karena itu, dia menggunakan energi spiritualnya dengan seluruh kekuatannya, mencoba melepaskan diri dari kekangan Ye Chen. Namun, Ye Chen datang dan langsung mengendalikannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bersaing dengan Ye Chen untuk mendapatkan kekuatan. Tapi dia bukan tandingan Ye Chen, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tetap tidak bisa bergerak. Ye Chen mencibir kali ini dan berkata dengan keras di telinganya, "Paman Zongyong, kan, ingat, orang yang mengirimmu dalam perjalanan hari ini adalah putra Ye Changying, Ye Chen?" Ketika Paman Zongyong mendengar ini, dia langsung merasa ngeri, dan keringat dingin mengalir di wajahnya tak terkendali. Dalam kilatan petir, dia tanpa sadar berteriak, "Nak, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku jika kamu satu tingkat lebih kuat dariku? Lihat aku membuka istana Niwan." Setelah mengatakan itu, dia mulai menggunakan kemampuan mentalnya untuk bersiap membuka istana Niwan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi Ye Chen mencibir saat ini dan berkata dengan nada menghina, "Persetan dengan ibumu." Setelah mengatakan itu, dia mengerahkan kekuatan dengan tangannya dan benar-benar mengangkat tubuh Paman Zongyong ke atas. Zongyongbo, yang sedang melatih kemampuan mentalnya, masih terkejut di dalam hatinya, anak ini jelas jauh lebih kuat dariku. Kenapa dia tidak bertarung denganku? Dia terus memelukku erat. Metode pertarungan aneh macam apa itu? Ini? Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di atas kepalanya, seolah rambut di kepalanya menghilang seketika. Dalam keraguan, dia tiba-tiba sadar kembali. Dia sangat ketakutan sehingga tanpa sadar dia melihat ke atas. Tiba-tiba ada rasa sakit yang menusuk di dahinya. Ternyata rotor helikopter yang berputar cepat sudah sangat dekat. Saat dia mengangkat kepalanya, lapisan dahi dan tengkoraknya terpotong. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Ye Chen tidak pernah berpikir untuk bertarung dengannya dari awal hingga akhir. Dia akan menggunakan rotor helikopter yang sangat cepat dan tajam ini untuk memenggal kepalanya sendiri. Meski kuat, lehernya tidak sebanding dengan rotor helikopter ini. Dan tubuhnya bukan tandingan Ye Chen. Pada saat ini, dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Ye Chen mengangkat dirinya semakin tinggi. Sangat ketakutan, dia menangis di saat-saat terakhir dan berteriak, kamu sangat kejam." Detik berikutnya, lehernya langsung terpotong oleh rotor besar, kepala yang tidak mau itu terlempar setinggi beberapa meter oleh kekuatan besar dari rotor. Beberapa detik kemudian, ia mendarat dengan keras di tanah dengan keras bersambung. Sebelum dilanjutkan ceritanya,